Terima kasih. Nama saya Marsuki Ambo, jabatan Kepala Distrik Nimboran. Hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka panen perdana jagung. Kelompok hadir semua kan? Hadir. Daftar nama saya tidak pegang jadi. Tapi intinya ketua, sekretaris sudah ada. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya Pak Sekretaris Kelompok, yang terhormat Bapak Kapolsek bersama anggota, yang saya hormati Bapak Babinsa mewakili Pak Dan Ramil. Beliau sebenarnya hadir, cuma beliau hari ini dapat jadwal piket di Kodim, akhirnya diutus oleh Babinsa. Bapak Kepala Kampung bersama Ibu, juga Bapak Ketua Klasis, Ibu Pendeta, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta seluruh anggota kelompok tani bersaudara yang saya hormati. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita mendapat pertolongan dari Tuhan dan juga mendapat berkat buat kita semua untuk berada di tempat ini dalam rangka pelaksanaan panen perdana jagung, di mana program pemerintah pusat sampai ke daerah kita sudah menerjemahkan program ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama saya mau sampaikan bahwa saya selaku pemerintah daerah, siapa tahu jadi pemerintah daerah, pemerintah distrik, bahwa perpanjangan tangan yang turun ke kampung kami dipercayakan untuk mendampingi Bapak Ibu khususnya yang ada di kampung-kampung. Yang pertama. Yang kedua, dengan bantuan pemerintah ini berhubungan dengan COVID-19, ini satu nilai positif yang luar biasa buat kita. Sebenarnya kalau COVID muncul dari dulu juga seperti ini. Tapi COVID baru muncul dari 2019 akhir. Akhirnya disebut dengan COVID-19. Kalau seandainya COVID yang muncul 2008 berapakah, mungkin sudah berkembang yang lebih lagi itu. Nah, oleh sebab itu nilai positif. Tapi begitu teratur dikasih, tidak ada kegiatan, saya tidak akan kasih hadiah. Nah itu maksudnya seperti itu. Hari ini Pak Kampung kasih traktor, kamu tanam lagi yang lebih luas lagi, saya kasih. Begitu. Tapi begitu kepada kampung kasih traktor, maka ini jadi hutang kembali, wah ya percuma. Itu harus ini diterjemahkan kepada kampung punya bahasa tadi. Jadi saya terpukul dengan apa yang disampaikan tadi pada kampung. Ya, bukan tersinggung, terpukul karena saya ada animo nanti akan memberikan seperti itu. Tapi berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Siapa tahu kelompok bersaudara, kelompok lagi yang tidak bersaudara, saya tidak tahu yang mana. Ya, kelompok yang tidak bersaudara itu mungkin terpecah-pecah. Ya, nah ini yang perlu. Jadi kalau memang kelompok bersaudara merupakan tolak ukur semua kampung, semua kelompok yang ada ini, ya semua sama, kita berkompetisi, siapa tahu. Ya, ada yang lebih bagus lagi untuk periode berikutnya, 2021 umpama, hadiah yang diberikan kepada distrik bukan jatuh di kelompok bersaudara. Nah ini. Tapi saya tidak mau buka sekarang hadiah apa yang saya mau kasih, saya tidak bisa. Karena saya berjanji itu hutang. Janji hutang. Tapi saya akan berbicara di kantor, sekalipun saya pembuat kebijakan, tapi saya harus berdiskusi. Harus berdiskusi kira-kira apa yang kita bisa berikan. Tapi kalau saya kampung Pobai saya kasih, maka kampung lain juga minta. Ini juga persoalan. Maka ada cara yang saya akan bikin nanti. 13 kampung ini satu kelurahan berkompetisi. Siapa yang terbaik? Bisa saja tidak jatuh di bersaudara, mungkin jatuh di Bunyom umpama. Nah, bisa mungkin jatuh di Yenggurab, Yenggubaru. Nah, oleh sebab itu saya tidak bisa berbicara sekarang, tapi 2021 ini jalan. Tinggal berapa bulan lagi habis. Jadi bulan September sekarang, September, November, Desember. Betul. Ya, September, Oktober, November. Nah ini harus berjalan terus-menerus, secara berkesinambungan, secara kontinu jalan. Karena Desember nanti itu Bapak Ibu perlu harus dilihat. Ketika kita berusaha bercocok tanam, harus melihat aspek pasar ke depan. Harus melihat aspek pasar.
Jangan tanam jagung semua, jangan tanam rica semua. Tapi begitu Desember nanti masuk, Bapak Ibu akan kewalahan nanti rica, tomat. Jadi Bapak mulai sekarang berpikir, September, Oktober, November, Desember, pas kamu orang punya rica jatuh, tempo untuk panen. Mulai sekarang berpikir itu. Jadi 3 komoditi itu akan laku di pasar. Yang sekarang ini rica berapa 1 kilo? 80.000 kan? Desember nanti bisa sampai 150. Nah itu. Jadi kita mulai berpikir itu. Jadi orang-orang itu sudah mulai ada sudah punya program ke depan. Jadi kalau saya tanam bulan ini, kira-kira berapa bulan ke depan dia panen. Oh pas musim pasar, gitu. Jangan orang sudah tanam semua rame-rame, oh sudah ketinggalan. Laku yang tadinya sudah 50, kok sudah jatuh harga, gitu. Tapi kalau namanya jagung, kedelai, itu yang paling pas. Karena itu tidak jatuh pasaran. Kenapa? Orang peternak beli jagung. Selama datang cari tahu, bikin jual tahu, jual tempe dari kedelai. Nah itu. Jadi itu juga tidak jatuh pasaran itu. Kapan saja bisa tanam, silakan tanam. Nah, itu. Karena kita tidak tahu bikin tahu, tidak tahu bikin kedelai. Apa? Tempe. Yang tahu itu bikinnya Darsono dengan Selame. Kan begitu dong. Jadi saya mengharapkan seperti itu. Yang berikut Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat besar, penghargaan yang luar biasa. Sekalipun saya tidak menjanjikan sesuatu, tapi saya akan berupaya. Saya melihat kelompok bersaudara ini salah satu contoh untuk kita kembangkan. Sebagai suri teladan yang ada di Pubaim, khususnya 9 kelompok bisa meniru kelompok ini, lalu kelompok-kelompok lain yang ada di kampung-kampung lain. Bahasa ini juga sering kita sampaikan di mereka, tapi tidak tahu bahasa yang lebih jelas itu bagaimana sudah bisa diterjemahkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu saya mau sampaikan terkait dengan program Bupati saat ini, memang betul. Terima kasih. Nama saya Marsuki Ambo, jabatan Kepala Distrik Nimboran. Hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka panen perdana jagung, di mana Kampung Pubaim memberikan dana stimulan yang bersumber dari ADK, yaitu peningkatan program ketahanan pangan terkait dengan adanya COVID-19 ini, dan di mana di Sri Nimboran terdiri dari 13 kampung 1 kelurahan. Kegiatan ini boleh dikata semua kampung sudah melaksanakan sebagaimana petunjuk dari Pak Bupati. Yang pertama kami mau sampaikan bahwa dengan adanya program ketahanan pangan di Distrik Nimboran secara khusus dan Kabupaten Jayapura secara umum, ini Pak Bupati sudah memberikan ruang untuk kita semua, di mana para petani diharapkan semua kembali berkebun. Maka dengan kembalinya masyarakat berkebun ini, maka diberikan dana per kampung 100 juta untuk digunakan mulai dari pengolahan tanah sampai pada pasca panen. Dan hari ini di Kampung Pubaim, khususnya di kelompok tani bersaudara dari 10 kelompok yang ada di Kampung Pubaim. Lalu dengan kegiatan ini kami bersinergi antara kepolisian dan TNI, juga melibatkan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Distrik Nimboran, baik itu dari tokoh adat, tokoh perempuan, bahkan tokoh pemuda ikut ambil bagian di dalam kegiatan ini. Kenapa kami bersinergi? Pertama, bahwa kita tetap mendukung program pemerintah, di mana COVID-19 ini masih berjalan sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu dengan adanya program seperti ini sangat masyarakat merespon dari sisi peningkatan ekonominya, juga dari kesibukan yang selama ini mungkin masyarakat ada
kesana kemari, tapi begitu diberikan stimulan dana, mereka fokus kembali semua berkebun. Dan hari ini kita membuktikan hasil yang mana 100 juta ini sudah dikembangkan. Nah, dari semua kegiatan ini, dari semua kampung, kita ada pembagian wilayah strategis. Yang pertama, sesuai dengan petunjuk Pak Bupati, wilayah pesisir pantai itu dikembangkan perikanan, baik itu perikanan laut maupun perikanan air tawar yang ada di daerah Sentani. Nah, lalu kita di wilayah pembangunan 3, khususnya di wilayah ini, itu dikembangkan palawija dan sayuran. Nah, hari ini kita panen palawija, yaitu jagung, tanam pangan. Lalu ada tempat-tempat lain kita lihat ada sayuran, ada umbi-umbian. Nah, ini hasil yang sangat kami harapkan, dan kami mengharapkan semua kegiatan ini berkesinambungan. Jadi bukan artinya hari ini kita panen lalu kita istirahat, tidak. Dengan adanya kelompok yang sudah dibentuk, kami mengharapkan ini berkesinambungan terus menerus, dan pemerintah akan memberikan bantuan mungkin dari sisi teknologi, pengolahan tanahnya, kemudian panennya. Dinas-dinas terkait akan menjadi perhatian khusus buat petani yang sudah menjalankan kegiatannya. Contoh seperti kita lihat wilayah di Sri Namblon juga ada pengembangan padi. Di sana difasilitasi dengan traktor. Pasca panennya ada alat untuk panen. Nah, kami juga untuk mengharapkan ke depan agar palawija ini juga jangan kita berangkat dengan masih manual. Jadi kalau mungkin ada industri-industri yang kita bisa pakai untuk melaksanakan pemanenan. Dan kami dari sisi pemerintah di Sri Nimbora menghimbau seluruh masyarakat jangan kita stop sekarang. Ini terus berkesinambungan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat di sisi ekonomi akan terpenuhi dalam arti sayur-sayurnya, kemudian kebutuhan makanan pokok lain yang bisa terintegrasi dengan lumbung pangan. Ini yang kami harapkan. Pemerintah daerah mengharapkan seperti itu. Bahkan pemerintah pusat sendiri sudah mencanangkan bahwa ketahanan pangan ini akan kita memperkuat. Bagaimana kemajuan kita untuk melihat itu. Di sisi lain juga kami merencanakan ke depan, jadi bukan saja dari palawija tapi tanaman jangka panjang di bidang perkebunan, yaitu ada pengembangan kakao, kemudian ada sagu, karena ini adalah merupakan budidaya yang tidak bisa kita tinggalkan. Seperti sagu itu berbagai macam bentuk-bentuk, baik itu bentuk makanan, rempah-rempah dan lain-lain sebagainya. Selain itu adalah merupakan makanan pokok. Nah, dikonsumsi lalu yang lainnya bisa diramu bentuk apa saja. Begitupun dari kakao. Kakao sampai saat ini juga ya luar biasa. Dulu tahun-tahun 80-an daerah ini adalah sangat potensi, sentra produksi kakao yang luar biasa. Namun begitu masuk hama, akhirnya animo masyarakat mulai drastis turun. Tapi sekarang mulai dikembangkan lagi dengan beberapa jenis kakao yang kualitas yang tahan terhadap hama penyakit. Nah, itu yang sementara kami bisa menyampaikan supaya apa yang menjadi program Bupati yang diturunkan di kampung betul-betul bermanfaat buat masyarakat, baik itu keluarga maupun masyarakat umum. Mungkin demikian sementara. Terima kasih.